Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, mari kita bersama-sama mengungkap kembali tentang sejarah peristiwa pemberontakan Musa Mediun dalam kurung PKI Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948. Kenapa pada hari ini kita mengambil tema tentang pemberontakan PKI pada tahun 1948? Saudara-saudara sebangsa setanah air, bukan berarti kita mengungkit-ungkit tentang sejarah masa kelam atau masa lalu. Namun setidaknya dengan kita mengerti tentang peristiwa pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musa, kita sebagai bangsa Indonesia generasi ke generasi ini dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Maka mari kita bersama-sama kita ungkap kembali tentang peristiwa pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musa pada tahun 1948 yang dipusatkan di kota Madiun. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, begitu memilukan peristiwa pada tahun 1948 yang di situ Indonesia baru saja merdeka, ibarat baru seumur jagung. Pada waktu itu di Indonesia masih diduduki Belanda yang membonceng Nica. Setelah agresi pertama Belanda, di dalam pertengahan belum masuk ke agresi kedua, di situ sudah ada gejolak di dalam negeri. Gejolak tersebut yang isinya hanya berebut dalam kekuasaan. Sementara negara kita belum ada kepastian tentang kemerdekaan itu karena masih bercokolnya penjajah Belanda atau Nica yang ada di Indonesia. Padahal kalau kita simak saudara-saudara sebangsa setanah air, peristiwa di dalam negeri pemberontakan PKI tahun 1948 itu awal mulanya terjadi hanyalah perebutan kekuasaan semata. Maka saudara-saudaraku sekalian, atau saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dengan adanya perebutan kekuasaan itulah akhirnya melibatkan penderitaan demi penderitaan yang dialami bangsa Indonesia, khususnya mulai dari Jawa Tengah bagian timur sampai seluruh Jawa Timur. Awal mulanya demikian saudara-saudaraku. Terjadi 18 September tahun 1948 dilakukan oleh Prokemer Demokrasi Rakyat yang terdiri atas Partai Komunis Indonesia dalam kurung PKI, Partai Sosialis Indonesia dalam kurung PSI, Partai Buruh Indonesia dalam kurung PBI, dan Pemuda Rakyat, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Nah, latar belakangnya pemberontakan diawali dari jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Tidak disepakati dalam perjanjian Renville. Itu mula-mula pemberontakan PKI pada tahun 1948. Dibentuk baru Muhammad Hatta lah sebagai Perdana Menterinya. Nah itu saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Nah sehingga lalu Amir Syarifuddin dan sayap kiri
tidak setuju atas pembentukan yang baru yang Perdana Menterinya dipegang oleh Muhammad Hatta. Jadi dari awal itulah saudara-saudaraku sebangsa setanah air, MUSO membuat reaksi beserta kawan-kawan partai lainnya untuk membuat yaitu kemerdekaan tersendiri gara-gara berebutan kekuasaan. Jadi zaman sejarah sejak dari dulu hingga sekarang, kalau namanya berebutan kekuasaan itu akan membawa nasib penderitaan rakyat yang sangat fatal. Seperti contoh yang digambarkan oleh perilaku MUSO berikut Amir Syarifuddin beserta kawan-kawan yang lain. Saudara-saudara sebangsa setanah air, dari awal itulah MUSO dalam kurung Partai Buruh Indonesia, terus Partai PSI, Partai PKI, hasil fusi ini akan memimpin revolusi untuk mendirikan pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Itu awal mulanya. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Nah, terus bagaimana kelanjutannya MUSO berikut kawan-kawan itu? Reaksi MUSO untuk menguasai daerah strategi yaitu daerah Solo, daerah Madiun, daerah Kediri, daerah Jombang, Bojonegoro, Cepu atau Blora, Purwodadi, Wonosobo, bergerak mulai dari Solo, membentuk orang-orang yang tidak sepaham dan adu domba antar TNI. Nah itu. Jadi politik MUSO kawan-kawan ini dia menganut politik Belanda yang sifatnya mengadu domba, mempengaruhi, mengiming-imingi sesuatu hal yang kira-kira menjanjikan, mungkin adu dombanya di dalam tentara TKR pada waktu itu atau tentara TNI waktu itu. Nah, mungkin diiming-imingi jabatan dan lain sebagainya kalau PKI dapat berkuasa. Itulah saudara-saudaraku sekalian. Lalu sikap pemerintah. Pemerintahan Kolonel Gatot Subroto diutus oleh Bapak Presiden kendalikan keamanan. Nah itu. Jadi reaksinya MUSO ini membawa banyak korban saudara-saudaraku sekalian. Ya karena namanya pemberontakan kalau tidak ada modal untuk berperang dan lain sebagainya ya mau tidak mau. Di situ modalnya merampok dari hak-hak milik rakyat. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan itulah akhirnya mereka lakukan. Jadi menghalalkan segala cara. Jadi pada waktu itu saudara-saudaraku sebangsa setanah air, banyak terjadi rakyat yang menderita, bahkan kematian, mayat bergelimpangan, diculik, dibunuh, dikuburkan dalam satu lubang beberapa orang. Siapa itu yang terbunuh itu? Yang terbunuh adalah orang-orang yang menentang reaksi daripada MUSO sekawan-kawan itu. Sehingga kematian terjadi di mana-mana. Seperti contoh cerita dari orang tua dulu yang betul-betul menyaksikan peristiwa itu, saudara-saudaraku khususnya di daerah rawan yang telah dijadikan basis oleh mereka itu, merampok kepada hak orang-orang yang kaya di dalam desa-desa itu, terus menghasut di desa-desa itu supaya orang-orang itu mengikuti dia. Bila menentang ya langsung dibawa, tahu-tahu pulang sudah tinggal nama saja. Jadi banyak kejadian demi kejadian yang sangat mengerikan. Yang menjadi sasaran adalah mulai dari pamong desa, kepala desa, berikut sekdes, terus tokoh-tokoh agama, para kiai, terus orang-orang yang memegang peran di kecamatan, di kabupaten yang tidak sepaham dengan dia, ya semua dibantai. Semua dibantai, digiring rame-rame, dibawa ke tengah hutan di situ, sehingga dibuatkan lubang, dibunuh satu lubang beberapa orang untuk menguburkan hal itu. Itu kejadian-kejadiannya seperti itu.
Jadi pada waktu itu, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, Indonesia belum ada kepastian penentuan dalam kemerdekaan, masih berperang, menghadapi Belanda, belum keluar dari Indonesia, masih menghadapi lagi peristiwa dalam negeri berebutan kekuasaan. Jadi sangatlah memilukan pada saat itu, saudaraku sekalian. Sehingga kalau seperti demikian kejadiannya, apa yang terjadi? Rakyat, penderitaan rakyat yang teramat sangat. Sehingga terjadi busung, lapar, dan lain sebagainya. Padahal saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada waktu itu keadaan iklim di Indonesia ini kemarau panjang selama 9 bulan. Jadi makan sudah susah, ditambah peristiwa demi peristiwa, orang yang mempunyai bahan-bahan makan dirampok oleh gerombolan-gerombolan musuh itu untuk bahan makan dia berperang. Nah, sehingga rakyat betul-betul jadi korban. Maka kenapa hal ini saya bahas beserta saudara-saudara sebangsa setanah air, supaya kita bisa menilai sebagai generasi penerus bagaimana peristiwa pada waktu itu, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang buruk itu kejadiannya seperti apa, yang baik itu kejadiannya seperti apa, sehingga dari kehendak yang Maha Kuasa mana yang sangat diridhoi perbuatan-perbuatan itu, ternyata di dalam sejarah demi sejarah aku pandang dan aku baca, aku cermati, aku perhatikan segala sesuatu hal yang menyangkut demi kepentingan banyak orang, demi kepentingan bangsa dan negara, itulah yang dirindui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Barang siapa yang selalu mementingkan kepentingan kelompok, ternyata hancur dari sejarah demi sejarah. Maka saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita berpikir sebagai bangsa yang generasi ini, mari kita belajar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itulah yang tertera di dalam Pancasila. Nah, selanjutnya saudara sekalian, di situ banyak sekali pengorbanan demi pengorbanan. Orang-orang penting yang ada di negara yang betul-betul memikirkan nasib negara ini supaya bisa merdeka bagaimana, dihantui oleh pemberontakan musuh dan lain sebagainya hanya gara-gara memikirkan yaitu kepentingan kelompoknya saja. Karena kelompoknya pada waktu ini itu ingin berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang ada di Indonesia ini. Jadi tindakan mereka adalah tindakan yang brutal, menghalalkan segala cara demi sebuah kekuasaan. Hal itu ternyata melanggar daripada Pancasila, mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Maka Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan hal itu, maka dapat ditumbangkan dan dapat ditumpas. Namun saudaraku sekalian, memang sesuatu perjuangan harus banyak pengorbanan. Memang pada waktu pemberontakan musuh banyak sekali pengorbanan demi pengorbanan. Para tokoh-tokoh ulama, para kiai dibantai habis, orang-orang penting yang ada di pemerintahan mulai dari bupati sampai camat, bawahan-bawahan itu ditumbangkan, dihabiskan yang tidak sependapat dengan dia. Nah, maka dari itu seperti contoh apa yang terjadi yang tercatat di dalam sejarah pemberontakan musuh itu. Pada tanggal 18 September tahun 1948 bergerak ke Jawa Timur. Hari itu juga mendirikan Republik Soviet. Mendirikan negara Republik Soviet. Mengumumkan juga di daerah Pati, Jawa Tengah, mendirikan negara Uni Soviet, ya, Republik Soviet yang ada di Indonesia. Itulah gerakan-gerakan Musa. Jadi dia mau membuat negara di dalam negara, mulai dari daerah Jawa Tengah, bagian timur, bagian timur betul, terus sampai ke seluruh Jawa Timur. Itulah mau didirikan sebagai negara Republik Soviet yang dipimpin oleh Musa. Nah, terus selanjutnya untuk membuktikan hal itu kekejaman Musa dan kawan-kawan pada waktu itu,
Yang tidak sepaham contoh Gubernur Suryo ya, Gubernur Suryo yang betul-betul orangnya berjiwa nasionalis, mementingkan kepentingan bangsa dan negara, dia terbunuh juga oleh gerombolan PKI yang dipimpin oleh Musso itu. Nah, terus lagi namanya Suwardi. Suwardi itu pro kemerdekaan ya, pro kemerdekaan. Suwardi juga terbunuh mati, dan beberapa petugas polisi ya, petugas polisi, tokoh-tokoh agama, nah itu terbunuh. Kolonel Sungkono terbunuh juga. Maaf. Jadi gerakan-gerakan itu sehingga membawa banyak korban, korban berjatuhan mati, terus orang-orang yang menderita dari dampak pemberontakan yang dilakukan oleh Musa itu beserta kawan-kawan. Jadi banyak sekali korban demi korban. Setelah Gubernur Suryo meninggal, pemerintah pusat memberi instruksi secepatnya harus dihentikan pemberontakan Musa itu, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sehingga pemerintah mengangkat Kolonel Sungkono, diangkat gubernur militer yang ada di Jawa Timur untuk operasi penumpasan tanggal 20 September tahun 1948, dipimpin oleh Muhammad Nasution. Dipimpin oleh Ahmad Nasution. Ahmad Nasution memimpin tentara Siliwangi yang hijrah di Jawa Tengah pada waktu Bandung Lautan Api, itu pada hijrah di Jawa Tengah, sehingga ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menghentikan tindakan Musso sekawan-kawan itu, sehingga dipimpin oleh Ahmad Nasution, yang dipimpin adalah tentara Siliwangi dari Jawa Barat. Disitulah sehingga dapat dihentikan, sehingga Musso juga dapat ditembak mati ya. Musso ditembak mati di Sumoroto, Ponorogo. Jadi tertembak mati di Sumoroto, Ponorogo, yaitu Musso. Amir Saripudin tertangkap di Gerobokan. Amir Saripudin beserta kawan-kawan itu tertangkap di Gerobokan. Juga di situ diputuskan dalam pengadilan, dihukum mati. Disitulah saudara-saudara sebangsa setanah air, begitu memilukan. Indonesia baru saja merdeka, belum jelas keberadaannya, masih diduduki penjajah Belanda, sudah ada berebutan kekuasaan dalam negeri. Nah, dengan hal demikian inilah untuk cambuk oleh kita semua pada saat ini. Hal yang buruk mari kita buang, hal yang baik mari kita budayakan, supaya Indonesia itu betul-betul merdeka, betul-betul jaya, betul-betul hidup makmur, hidup sejahtera. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita budayakan terus-menerus, supaya menjadi Indonesia yang jaya. Terima kasih. Damai sejahtera bangsaku.